Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal Innal hamdalillah hamdalillah nahmaduhu nahmaduhu wa wa nasta'inuhu nasta'inuhu wa wa nastaghfiruh nastaghfiruh wa wa na'udzu na'udzu billahi billahi min min syururi syururi anfusina anfusina wa wa min min sayyiati sayyiati a'malina. a'malina May may yahdihillahu yahdihillahu fala fala mudhillalah mudhillalah wa wa may may yudlilhu yudlilhu fala fala hadiyalah. hadiyalah. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa wa rasuluhu rasuluhu alladzi alladzi la la nabiyya nabiyya wa wa la la rasula rasula ba'dah. ba'dah. Allahumma Allahumma salli wa salli wa sallim wa sallim wa an'im an'im ala ala nabiyyina nabiyyina wa wa habibina habibina wa wa syafi'ina syafi'ina Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam wa wa ala ala alihi wa alihi wa sahbihi sahbihi ajma'in. ajma'in. Allahumma Allahumma arhamna arhamna bil bil Qur'an Qur'an waj'alhu waj'alhu lana lana imaman imaman wa wa nuran nuran wa wa hudan hudan wa wa rahmah. rahmah. Allahumma Allahumma dhakkirna dzakkirna minhu ma minhu ma nasina nasina wa wa 'allimna 'allimna minhu minhu ma ma jahilna jahilna warzuqna warzuqna tilawatahu tilawatahu ana ana al-laili al-laili wa wa atrafan atrafan nahar nahar warzuqna warzuqna tilawatahu tilawatahu ana ana al-laili wa al-laili wa atrafan atrafan nahar. nahar. Allahumma Allahumma ja'alna ja'alna wa wa ahlana ahlana wa wa auladana auladana min min ahlil ahlil Qur'an Qur'an alladzina alladzina hum hum ahluka ahluka wa wa khassatuka khassatuka ya ya rabbal rabbal alamin. Allahumma Allahumma ja'alna ja'alna wa wa ahlana ahlana wa wa auladana auladana min min ahlil ahlil Qur'an Qur'an alladzina alladzina hum hum ahluka ahluka wa wa khassatuka khassatuka ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Allahumma Allahumma ja'alna ja'alna wa wa ahlana ahlana wa wa auladana auladana lil lil Qur'ani Qur'ani hafadhah hafadhah wa li wa li awamirihi awamirihi wa wa nawahihi nawahihi khadi'in khadi'in wa 'inda khatmihi minal faizinal maqbulin wa ila ladidin khitabihi mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in wa 'inda khatmihi minal faizinal maqbulin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali kita dalam kajian tadabbur Al-Quran dan menghafal surat-surat di dalam juz 30. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa mudah-mudahan melalui live ini kita dan keluarga kita, juga anak-anak kita, dijadikan ahlul Quran, keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini, dijadikan orang yang cinta terhadap Al-Quran, senang membaca Al-Quran, suka mengkaji Al-Quran, suka terhubung dan berinteraksi dengan Al-Quran apapun jenisnya dan bentuknya. Hingga ada satu doa yang bisa kita perbanyak baca. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana lil Qur'ani hafadhah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku dan anak-anakku lil Qur'ani hafadhah. Bagi Al-Quran itu penjaganya, atau jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Wa ila ladzidin khitabihi mustami'in. Dan kami bisa
merasakan kelezatan Al-Qur'an ketika mendengarkannya. Wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in. Dan jadikanlah kami itu terhadap perintah dan larangan Al-Qur'an kami laksanakan. Fa inda khatmihi minal faizinal maqbulin. Dan ketika kami menghatamkannya, kami termasuk orang yang faizin, orang yang menang, al-maqbulin, yang dikabulkan, yang diterima khataman Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini salah satu doa yang bisa kita baca selain doa Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an, ya. Doanya apa tadi? Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana lil Qur'ani hafadhah wa ila ladhidin khitabihi mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in wa inda khatmihi minal faizinal maqbulin. Ini doa yang bisa kita baca ketika kita ingin agar anak-anak kita dan keturunan kita menjadi orang yang hafal Al-Qur'an, jadi keluarga yang senang mendengarkan Al-Qur'an, senang ya melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, dan senang dalam menghatamkan Al-Qur'an, gitu ya doanya. Mudah-mudahan kita bisa, meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, bisa menjadi ahlul Qur'an, bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah yang ada di muka bumi, alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya, yang menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini dan bisa ya menjadi orang-orang pilihan, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa diberi kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak semua orang ya bisa diberi kenikmatan dekat dengan Al-Qur'an. Ya, tidak semua orang bisa diberikan kenikmatan, dekat dengan Al-Qur'an sehingga beruntunglah kita yang Allah izinkan kita itu ya dekat dengan Al-Qur'an. Siapa ya di sini yang pengen doanya, ada yang pengen nggak agar anak kita dekat dengan Al-Qur'an, cinta terhadap Al-Qur'an, senang dengerin Al-Qur'an, senang mengkaji Al-Qur'an, senang menghatamkan Al-Qur'an, dan ketika nanti menghatamkan Al-Qur'an termasuk orang yang menang dan diterima ya amalannya, insyaallah ya. Ada pengen? Siapa yang pengen? Insyaallah ya. Kita nah ini ada doanya, ya, doanya di sini. Nah, nanti kita akan sedikit kupas ya, doanya insyaallah. Kita akan bahas ini, nanti kita juga akan pelajari mungkin ya doa ini insyaallah. Jadi nanti kita akan sama-sama bedah ya doa agar anak menjadi ahlul Quran. Ya, insyaallah ya kita akan pelajari doanya.
Alhamdulillah. Kenapa kita harus meminta agar anak keturunan kita itu dekat dengan dekat dengan Quran? Karena yang menyelamatkan anak-anak kita ketika kita wafat itu adalah Al-Quran yang akan menjaga keimanan mereka. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, ujian di mana-mana, maka perbanyak untuk membaca doa ini ya. Perbanyak untuk membaca membaca doa ini insyaallah. Namun sebelum kita membahas doa ini insyaallah ya supaya materi kita terus lanjut, insyaallah ya, kita akan bahas di akhir doa ini sebelum penutup ya. Jadi nanti, standby insyaallah nanti teman-teman yang menyimak ya, nanti akan dapat doanya ya. Doa agar anak, keturunan, keluarga bisa menjadi penghafal Al-Qur'an ya, bisa mengambil manfaat ya dari Al-Qur'an, bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an, bisa tunduk pada perintah dan larangan Al-Qur'an, dan bisa menjadi orang yang hatam Al-Qur'an, bahagia, beruntung, dan diterima hataman Al-Qur'annya insyaallah. Jadi kalau istiqomah sampai akhir, insyaallah akan dapat doanya ya, insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan, ayat terakhir surat An-Nasr, ya, surat An-Nasr ayat terakhir, ayat ketiga. Ada kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, insyaallah ya. Kita lanjut ke ayat ketiga, ya, insyaallah. Dan jangan lupa untuk, eee, dibantu tap-tap layarnya, ya. Bismillah kita tap-tap layar lagi, insyaallah hari ini adalah hari Ahad ya, hari Ahad insyaallah, banyak yang libur ya, dan bisa banyak yang menyimak live kita. Caranya gimana ya agar live kita naik? Banyakin tap-tap layar, banyakin kita tap-tap layar lagi, bismillah, kita jihad ya hari ini, jihad dakwah via TikTok, dakwah Al-Qur'an via TikTok insyaallah ya. Nah, kita jihad lagi, bismillah, kita, dakwah lagi, niatkan dakwah, syiar Quran kita, bismillah ya, supaya lebih banyak yang bergabung lagi dan nanti bisa mendapatkan doanya, ya doa agar anak, keluarga bisa menjadi keturunan yang cinta terhadap Al-Quran insyaallah. Doa kita hari ini mudah-mudahan likes kita tembus sampai 100.000 ya, insyaallah, mudah-mudahan. Dulu di awal-awal meskipun sedikitan yang ikutan, yang join, tapi bisa tembus ya, alhamdulillah bifadlillah, biidznillah bisa tembus sampai 100.000 likes. Dan ketika tembus 100.000 likes itu alhamdulillah yang menerima manfaat dari konten kita lebih banyak lagi. Bismillah ya, kita jihad hari ini. Kita berdakwah, kita niatkan untuk lillah ya, karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini hari Ahad, supaya lebih banyak lagi yang bergabung masuk ke room kita insyaallah. Baik, kita sambil murojaah, sambil tadi kita gerakkan jari kita untuk niat menyebarkan Al-Qur'an kita murojaah bersama-sama ya. Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, Al-Lahab, ya kemudian Idza Ja, ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dari Quran surat An-Nas. Quran surat An-Nas. Quran surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah murojaah hafalan Al-Qur'an kita, berarti sudah 5 surat, Nalai, Fan-Nas, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus kita jaga
kita jaga terus, kita murojaah terus, dan kita ulang-ulang terus. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya, supaya semakin cinta terhadap Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ini bisa kita ya, baca terus, murojaah terus, ulang-ulang terus ya dalam keseharian kita ya, karena hafalan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang dapat, tidak semua orang bisa mencicipi Al-Qur'an ini. Beruntunglah bagi orang-orang yang ya selalu memurojaah hafalan Al-Qur'annya insyaallah. Nah, kita pada subuh hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita ayat ketiga ya, ayat ketiga surat An-Nasr, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ayat ketiga surat An-Nasr. Sehingga mudah-mudahan besok bisa lanjut ke surat Al-Kautsar ya, bisa lanjut ke surat Al-Kautsar, insyaallah. Ya, besok kita lanjut kepada surat Al-Kautsar. Masuk surat baru berarti ya, masuk surat baru. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, insyaallah nanti kita, masuk ke surat baru berarti rumusnya apa? Rumusnya hafalan yang sudah kita dapatkan supaya mudah dimurojaah, nalai, fanas, an-nasr, al-lahab, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Nalai, nalai, fanas. Nah, ini kita baca setiap hari ya, an-nasr, al-lahab, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Berarti nanti besok, masuk ke rumus baru yang kedua adalah ma, kau, kaf. Ma, kau, kaf. Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun. Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun. Nah, bisa ditulis ya, ma, kau, kaf. Ma, kau, kaf. Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun. Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun. Al-Ma'un itu, eee, apa namanya, eee, surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Kemudian Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Kemudian Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Nah, nanti kalau sudah hafal tuh dari Ma, Kaukaf, Nala, Ivanas itu kan udah 8 surat ya. Ma, Kaukaf, Nala, Ivanas itu 8 surat. Ya berarti kita dalam sholat bisa menghatamkan atau membaca 8 surat insyaallah. Pahalanya banyak nanti ya, pahalanya banyak insyaallah, pahalanya banyak. Ya, dalam sholat itu kita baca Nala'i Fanas atau Makaukaf Nala'i Fanas, itu pahalanya berarti sangat banyak insyaallah ya, sangat banyak. Makaukaf Nala'i Fanas. Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Makaukaf Nala'i Fanas. Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, kemudian apa? Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insyaallah ya. Nah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan tadi istiqomah, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan istiqomah. Nah, ayat ketiga ya, bunyi ayatnya gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka
Bertasbihlah bihamdi rabbika wastaghfir dengan memuji Allah, Rabb kalian, wastaghfirhu dan memintalah kalian ampunan. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu yang Maha menerima taubat, ya, Maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, kita akan bahas di sini tasbih dan istighfar. Ya, tasbih dan istighfar. Kalau istighfar mungkin kita sering ya, sering bahas juga. Pernah dulu kita ada serial tadabbur, The Power of Istighfar ya, keutamaan dari istighfar. Ya, kita coba dalami kata fasabbih ya, fasabbih dan wastaghfirhu. Ini kita akan turunkan di sini surah An-Nasr. Ada kata fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masuk ayat ketiga. Tadabbur Quran surat An-Nasr ayat 3, ayat ketiga, insyaallah ya. Nah, di sini ada kata fasabbih, maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah. Di situ diawali hurufnya ada huruf apa? Huruf fa di sini, huruf fa. Berarti fa itu menunjukkan kecepatan, ya, aktivitas yang harus cepat. Dan ini adalah syarat atau kunci seseorang itu bisa mendapatkan kemenangan ya. Surat An-Nasr itu kan isinya tentang kemenangan dan pertolongan dari Allah. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah harus cepat dalam bertasbih memuji Allah. Banyak-banyak memuji Allah. Banyak-banyak bertasbih. Nah, tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu. Makanya nanti dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bunyinya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Atau ada juga yang bunyinya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbih. Berasal dari kata apa? Sabbaha yusabbihu itu serumpun dengan kata sibahah. Sibahah. Apa itu sibahah? As-sibahah itu artinya berenang. Jadi tasbih itu adalah seperti orang yang sedang berenang. Jadi seseorang yang bertasbih, hakikatnya dia seperti orang yang berenang. Apa dikatakan orang yang berenang? Kita lihat orang yang berenang itu, kalau orang berenang, berenang di kolam renang, diam saja, diam aja di tempat,
atau dia bergerak. Orang yang berenang itu akan diam saja atau dia terus bergerak. Ya, kalau diam aja bukan berenang berarti kan ya, ya. Dia harus bergerak, bergerak tuh. Yang namanya bergerak berarti pindah, ada perpindahan di situ. Pindahnya gimana? Nah, orang yang bergerak itu sedang berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Pindah dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga orang yang berenang itu, ya, awalnya di sini, di titik ini akan berpindah ke titik yang lain. Nah, akan berpindah ke titik yang lain. Nah, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, orang yang sedang bertasbih hakikatnya dia sedang berpindah dari satu titik yang jauh dari Allah mendekat kepada Allah. Ya, orang yang bertasbih itu dengan tasbihnya dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihnya. Maka tasbih itu adalah sarana untuk kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan nanti di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang tasbih. Surat Ar-Rum salah satunya, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka bertasbihlah kalian hina tumsuna wa hina tusbihun, ketika kalian berada di petang hari, wa hina tusbihun, dan ketika kalian itu berada di pagi hari. Di anjuran kita bertasbih itu ya di pagi dan di petang hari. Sangat dianjurkan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di petang hari. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahu man fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Ya, zuhur pun sama milik Allah, asar pun sama milik Allah sehingga kita ya dianjurkan sekali untuk banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dipuji oleh Allah, ya, dipuji oleh Allah. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah menjadi manusia-manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat, ya, dipuji ya, dekat dengan Allah. Surat Taubah nanti. Ada beberapa golongan yang dipuji oleh Allah. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'un as-sajidunal amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Ya, orang yang selalu bertasbih kepada Allah, ya, akan dipuji oleh Allah. Jadi siapapun yang ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apapun urusannya, dalam sekolahnya, dalam studinya, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan bernegara, harus banyak-banyak bertasbih memuji Allah, karena surat ini adalah surat An-Nasr. An-Nasr ini turun berkaitan dengan kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemenangan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dalam kehidupan kita, kita ingin banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala harus banyak bertasbih. Sabbaha lillah. Apakah misalkan tasbihnya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau apakah tasbihnya dengan ya kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdih atau ya kita dengan mengucapkan subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, jenis tasbih itu banyak. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikmah ya, ada satu hikmah, ada satu kisah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selalu ibadah ya, dulu selalu ibadah dari sejak syuruk sampai waktu duha, dari waktu syuruk sampai waktu duha.
Ya, ada seorang istri Nabi yang beribadah dari waktu syuruk sampai waktu duha. Zikir terus, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayang ya, dari waktu syuruk sampai duha itu sekitaran jam 6 sampai jam 10. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada istrinya, "Maukah aku tunjukkan satu amalan yang amalan itu ketika dilakukan dia bisa setara dengan zikir yang kamu baca dari waktu subuh sampai waktu duha?" Ya, mendengar itu istri Nabi SAW kemudian berkata, "Ya mau ya Rasulullah." Kira-kira amalan apa yang setara, ya zikir itu setara dengan ibadah dari waktu syuruk sampai duha? Kata Rasulullah SAW, "Bacalah zikir subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih." Bacalah doa itu, bacalah tasbih itu. Siapa yang membacanya, maka dia seakan-akan telah beribadah dari waktu syuruk sampai duhanya. Allahu akbar. Dari syuruk sampai duha itu berapa lama, berapa jam? Ya, katakan jam 6 sampai jam 10. 6, 7, 8, 9, 10, hampir 4 jam ibadah. Tapi dengan tasbih itu, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Itu bisa menyamai ya ibadah yang dilakukan dari syuruk ke duha. Oleh karenanya ini bisa diamalkan bagi orang-orang yang bekerja kan. Orang bekerja nggak mungkin sholat kan dari duha gitu kan, dari syuruk sampai duha, nggak mungkin kan terus-terusan tuh diam di mihrab ibadah. Nah, ibu rumah tangga pun sama kan, nggak mungkin ibu rumah tangga terus-terusan bisa terus-terusan ibadah terus gitu kan, 4 jam setiap hari. Maka siapa yang membacanya, ya, membaca zikir tersebut insyaallah setara ya, setara dengan, eee, ibadah dari waktu subuh sampai sampai waktu duha. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Biasanya itu ada di zikir pagi dan petang ya. Ada di zikir pagi dan petang. Nah, itu dibaca zikir pagi dan petang kenapa tadi? Karena subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati itu sangat direkomendasikan oleh Nabi. Ya, sangat direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih." Itu banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi tentang perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, ya, fasabbih. Kita tampilkan ya, ayat yang berkaitan dengan zikir. Surat Al-Hijr ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah kamu orang yang banyak-banyak bersujud. Surat Al-Hijr ayat 98. Surat Toha ayat 130. Fasbir ala ma yakulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Dan bertasbihlah sebelum matahari itu, berada dalam, posisi ya, sebelum naik begitu, wa qabla gurubiha dan sebelum matahari itu terbit di arah barat. Ya, itu anjuran pertama bertasbihnya di surat Toha ayat 130, bisa ditulis ya. Hijr ayat 98, Toha 130. Kita akan bedah ya, kita akan tulis ya, satu persatu. Al-Hijr 98, Toha 130. Di Toha 130 itu, ya kita dianjurkan untuk bertasbih qabla tulu'i syamsi.
sebelum matahari itu naik, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari itu turun, terbit. Nah, dilanjutkan di surat Thaha itu wa min ana'il laili, dan di sepanjang malam fasabbih wa atrafan nahari, dan ya di sebagian siang la'allaka tardha, agar kalian itu diridhoi oleh Allah. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Kita lihat surat Thaha ayat 130. Thaha 130. Nah, di sini, menarik surat Thaha ayat 130. Surat Thaha ayat 130. Thaha 130 tuh. Wasbir 'ala ma yaqulun, dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kalian dengan memuji Allah. Qabla tulu'isy syams, sebelum matahari itu muncul. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari itu tenggelam. Wa min ana'il lail, wa min ana'il lail, dan sepanjang malam, ana'il lail, sepanjang malam bahasa Qur'annya itu, fasabbihu, dan bertasbihlah kalian. Ya, bertasbihlah kalian. Bahasa Qur'annya wa min al-lail, wa min il-lail. Fasabbih, maka bertasbihlah. Ini menarik kalau kita tadabburi. Il-lail wa atrafan nahari. Sepanjang malam, sebagian siang, atrof. Dan mungkin logika manusianya, kita itu lebih banyak aktivitas di mana? Di siang hari atau di malam hari? Di malam hari, di siang hari ya, kita beraktivitas. Kenapa ayatnya itu tidak berbunyi wa min nahar wa atrafal lail, gitu kan? Wa min laili wa atrafan nahar di situ. Itu sepanjang malam. Ana. Nah, di sini ya kita tulis coba, wa min tadi kan, lail, kemudian atrafan nahar, gitu kan? Sepanjang malam, sebagian siang. Harusnya ya, perintah tasbih itu mungkin di an-nahar, sepanjang siang, atrafal lail, sebagian malam, gitu kan. Nah, kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tasbih itu harus sepanjang malam? Karena malam itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi orang yang beriman, waktu spesial, khusus, ya, waktu khusus. Banyak tasbih itu di waktu malam, kata Allah. Kalau kita ingin diridhoi ya, nah ini kunci agar diridhoi oleh Allah. Kunci diridhoi Allah. Perbanyak tasbih di sepanjang malam, atrafan nahar, dan di sebagian dari siang. Kenapa siangnya itu disebut sebagian? Karena Allah tahu manusia itu di waktu siang itu sangat sangat sibuk, ya, sangat sibuk, ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalau kalian itu kata Allah
ya. Di siang hari itu kayaknya sibuk terus, ya sibuk bekerja, sibuk urusan dan sebagainya. Maka pantas manusia itu enggak, ya mengingat Allahnya itu sedikit begitu. Kalau di waktu siang karena sibuk mencari rezeki, mencari nafkah, mencari ilmu, aktivitas dan sebagainya di siang hari. Syarat bahwasannya Allah itu mengerti ya manusia itu, kalau Allah memerintahkan manusia itu banyak bertasbih di siang hari, ya Allah pun sadar, Allah pun tahu bahwasannya manusia itu banyak aktivitasnya. Allahu Akbar, kasih sayang Allah tuh. Dan sepanjang malam barulah di waktu malam banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di malam hari nggak bertasbih, di siang hari juga nggak bertasbih, ya. Malamnya nggak bertasbih, siangnya nggak bertasbih, gitu kan. Bagaimana kehidupan kita itu bisa diridhoi, ya kalau tasbih saja tidak mau, bertasbih saja tidak mau kepada Allah. Maka ini tadi kunci bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ridho dari Allah, la'allaka tardha, agar kalian itu diridhoi oleh Allah, la'allaka tardha, agar kamu diridhoi kata Allah, dan Masya Allah tabarakallah. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya manusia-manusia yang sudah sampai pada posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puncak tertinggi dari masuk surga, selain masuk surganya adalah lihat dalam Quran surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang paling pentingnya bukan masuk ke dalam surganya, tapi ada yang lebih penting kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tinggi derajatnya timbang masuk surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Derajat yang paling tinggi adalah ketika Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tuh yang harus kita lakukan? Surat Toha, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili sabbihu wa atrafan nahari la'allaka tardha. Jadi tadi kita ulangi lagi supaya lebih paham, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang puncak tertinggi kenikmatan bagi seorang hamba ketika masuk surga bukan maksud surganya itu sendiri. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Setelah masuk surga ada lagi nikmat yang Allah berikan, nikmat yang paling tinggi ketika Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyia rabbah. Jadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tertinggi kenikmatan yang seorang hamba itu bisa raih. Sehingga dalam Quran surat Toha, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail, sepanjang malam. Fasabbihu, bertasbihlah kepada Allah, wa atrafan nahari, dan sebagian siang bertasbih kepada Allah, la'allaka tardha, agar kalian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sehingga para sahabat itu selalu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Semoga Allah merahmatinya. Ini kadang-kadang kita, apa ya, sedikit ya ada kekeliruan ya, dalam artian ya kalau orang yang sudah wafat ya, orang yang sudah wafat biasanya kita bilang apa? Orang yang sudah wafat tuh gelarnya di kita, di Indonesia gelarnya apa? Orang yang sudah wafat digelarinya almarhum ya, almarhum, almarhum. Nah, pertanyaannya, orang almarhum itu adalah orang yang disayangi, orang yang disayangi dan sudah ibaratnya apa, seakan-akan orang itu udah pasti disayangi. Meskipun ya, meskipun itu mungkin bagian dari husnudzon ya, kepada apa namanya, mayyit itu. Tapi kita belajar, mulai hari ini kita belajar ya, karena kita belajar jadi kita nanti tahu. Kalau almarhum itu udah pasti berarti orang ini udah pasti disayangi. Kan kita nggak tahu orang ini, apakah orang ini misalkan rajin sholat atau enggak gitu kan. Bagaimana hubungan dengan Allah, bisa jadi nanti di dalam kubur itu tidak masuk ke dalam surga, tidak diampuni oleh Allah, ya. Kalau kita langsung mengatakan almarhum, berarti udah dijamin gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tadi kan sahabat diberi gelarnya radhiyallahu an. Semoga bagi yang laki-laki radhiyallahu anhu, bagi yang banyak radhiyallahu anhum, bagi perempuan atau wanita radhiyallahu anha. Ya, gitu ya. Apalagi parah ya, misalkan mohon maaf ya, yang non muslim kita sebut almarhum, ya enggak, ya. Almarhum berarti orang yang udah pasti disayangi oleh Allah, sehingga kita ganti almarhum itu karena tadi kita belum tahu sampai akhir hayat meskipun seseorang itu baik dan sebagainya, akhir hayatnya kita nggak tahu. Sehingga ganti dengan ucapan apa, doa, doanya apa? Rahimahullahu taala, ya. Bisa diganti dengan rahimahullah, semoga Allah, baru itu doa kan, semoga Allah, eee, menyayanginya. Atau bisa juga dengan ucapan Allahu yarham, Allahu yarham, semoga Allah eee, merahmatinya, ya. Jadi, biasanya kita ungkapkan almarhum, almarhumah, kita ganti dengan rahimahullah, semoga Allah menyayanginya, atau, kita, ungkapkan dengan Allahu yarham, semoga Allah menyayanginya, ya. Jadi kalau almarhum udah pasti disayangi, kan kita nggak tahu, ya kita belum tahu. Meskipun ustadz itu kan supaya husnudzon ya, baik sangka, iya, tapi gimana kalau memang ternyata orang itu, tidak pantas mendapat gelar itu ya. Jadi kita bilang Allahu yarham atau rahimahullahu taala, rahimahullahu taala. Nah, bagi yang sudah masih hidup, apa doanya? Ya, sehingga kita lihat biasanya kepada orang-orang sholih atau kepada asatiz, bukan hanya kepada asatiz atau orang sholih saja, kan kita sering melihat ya, ustad anu hafizahullahu taala, gitu kan? Hafizahullahu taala, ya, hafizahullahu taala. Jadi misalkan, eee, hafizahullahu taala itu apa? Semoga Allah menjaganya, ya. Walaupun kita misalkan, nanti ketemu ya guru kita ya, kalau kita manggil guru, ya, misalkan diketik ya, siapa pematerinya? Pematerinya adalah ustadzah
atau Ustadz fulan, ya, kita berdoa di situ kepada Ustadz fulan itu, Ustadz fulan hafizahullahu taala, semoga Allah semoga Allah menjaganya. Didoakan hafizahullahu taala, ya, ini doanya nih. Kalau ke yang hidup tadi kan hafizahullah, mulai dibiasakan begitu ya. Ada orang-orang salih, kita selalu bilang hafizahullahu taala, semoga Allah menjaganya, ya. Hafizahullahu taala, semoga Allah menjaganya. Al Ustad fulan hafizahullahu taala. Kenapa harus mendoakan begitu? Karena kita tidak pernah tahu akhir hayat kehidupan seseorang itu seperti apa. Sangat memungkinkan orang yang saleh ini, ya, ternyata di akhir hayatnya tergelincir, bisa jadi. Sehingga kita minta agar, guru kita, asatiz kita, ustadz-ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya adalah hafizahullahu taala, ya. Biasakan gitu ya. Ya, hafizahullahu taala. Menyebut guru kita, ya, biasakan misalkan, eee, ada ustadz kalau memanggil atau misalkan di forum acara ya. Nah, biasakan ya diungkapkan, dibiasakan oleh kita, ustadzah fulana atau ustadz, fulan hafizahullahu taala, semoga Allah menjaganya. Ya tadi tadi, nah, kalau bagi yang sudah meninggal, rahimahullah ya, rahimahullah. Ya. Bagi para sahabat radhiyallahu an. Ya kita nggak bisa kalau kita bukan sahabat gitu kan, kita bilang radhiyallahu an, ya. Radhiyallahu an nggak bisa, karena radhiyallahu an itu bagi para sahabat ya yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, udah dijamin. Kalau kita belum, belum ada jaminan ya bisa mendapatkan ridho Allah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jadi tadi apa? Kalau ingin diridhoi oleh Allah banyak-banyak bertasbih, ya, ya banyak-banyak bertasbih. Saya kira disematkan hafizahullah itu untuk seorang penghafal Al-Qur'an. Nah, kalau seorang penghafal Al-Qur'an bukan hafizahullah tapi al-hafiz, ya, al-hafiz. Misalkan Ustadz, fulan al-hafiz. Tapi kalau hafizahullahu taala itu artinya semoga Allah menjaganya ya. Semoga Allah menjaganya. Jadi banyak-banyak apa tadi? Bertasbih. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allaka tardha. Sip. Kita lanjutkan ya ke ayat lainnya, fasabbih. Fasabbih tadi surat Toha, ya, Toha ayat 130. Sekarang kita lihat fasabbih di ayat yang lain ya, di tempat yang lain. Surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 17. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka milik Allah lah, bertasbihlah kalian kepada Allah hina tumsun, ketika kalian di sore hari, wa hina tusbihun, dan ketika kalian di subuh hari. Bertasbih kepada Allah. Gitu ya. Ya, surat Ar-Rum ayat 17. Nanti dicatat tuh surat yang berkaitan dengan tasbih apa saja tadi kan. Surat Toha ayat 130, surat Al-Hijr ayat 98, surat Ar-Rum 17.
Ini keutamaan zikir pagi dan petang. Surat Yasin ayat 83. Yasin ayat 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka milik Allah, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan hanya kepada Allah lah kami turja'un dikembalikan. Surat Qaf ya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kepada Allah di malam hari, wa minal lail, dan di malam hari bertasbihlah kepada Allah, wa adbaras sujud, dan ketika sujud, itu bertasbih. Bertasbihlah ketika sujud dalam surat Qaf ayat 40. Pelan-pelan Ustaz. Siap. Siap ya. Pelan-pelan ya, Putri ya. Surat Ar-Rum ayat 17. Ya, tadi surat Ar-Rum ayat 17, surat Yasin ayat 83, surat Qaf ayat 40, surat Qaf ayat 40. Nah, surat Qaf ayat 40 perintahnya apa? Bertasbih di malam hari, wa minal lail, dan di sebagian malam, fasabbihu, bertasbihlah kepada Allah, wa adbaros sujud, dan ketika sujud. Ya, tadi kan kalau kita ingin diridhoi surat Ar-Rum ayat 130 ya. Surat Toha ya 130 itu bunyinya la'allaka tardha wa minal laili min ana'il laili fasabbihu wa atrafan nahar la'allaka tardha. Agar kalian itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik tuh kalau kita cermati doa khatmil Quran yang selalu kita baca. Doa khatam Quran yang selalu kita baca. Ketika kita baca Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Di situ ada kalimat apa? Warzuqna tilawatahu. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki. Dan berikanlah kami rezeki. Ya. Di dalam doa khatmil Quran yang selalu kita baca ada bait warzuqna, ya Allah rezekikanlah kami agar bisa membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Al-Quran, dia telah mendapatkan rezeki yang sangat besar, rezeki yang sangat mulia, rizqun karim. Siapa yang membaca Al-Quran, dia telah diberi oleh Allah rezeki yang sangat luar biasa. Warzukna, bahasa doanya. Rezekikanlah kepada kami tilawatahu, untuk membaca Al-Quran ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Di redaksi doa yang pertama. Ya, redaksi doa yang masyhur di kita adalah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sepanjang malam, sebagian siang. Tapi yang lebih utama apa? Ana al-lail wa ana an-nahar. Sepanjang malam kita baca Quran, sepanjang siang kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membaca Al-Quran dalam satu halaman, berarti rezekinya satu halaman. Siapa yang membaca Al-Quran 5 halaman, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala 5 halaman. Siapa yang membaca Al-Quran 1 juz, berarti rezekinya 1 juz. Innallaha qasamal abd
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki pada seseorang hamba itu, ya, rezeki ibadah. Dan ini puncak-puncaknya rezeki adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Rezeki yang sifatnya harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Jadi Allah itu membagi-bagikan ya rezeki yang berupa ibadah itu ke hamba-hamba pilihan. Kalau rezeki yang sifatnya harta itu cuman ke segelintir orang dan itu bukan menjadi tanda cintanya Allah. Dan kita anggap orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang paling dicintai, enggak. Kalau gitu berarti Fir'aun orang yang paling dicintai Allah kan? Kalau indikatornya adalah harta, tapi yang dicintai Allah oleh Allah adalah Nabi Musa yang tidak memiliki apa. Kenapa? Karena Nabi Musa dianugerahi oleh Allah rezeki berupa ibadah, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Jadi ketika kita bisa baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita sedang dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang enggak semua orang itu dapat. Beruntunglah kita. Beruntunglah kita yang dikasih rezeki berupa Al-Quran, termasuk hafalan Al-Quran. Hafalan Quran pun sama, adalah rezeki dari Allah dan rezekinya beda-beda. Ada yang hafalnya 1 juz, ada yang hafalnya 1 surat, ada hafalnya setengah juz, ada hafalnya 10 juz gitu kan, beda-beda setiap orang. Dan beruntunglah orang-orang yang akhirnya mendapatkan rezeki dari Allah berupa hafalan Al-Quran karena nggak semua orang dikasih. Nggak semua orang dikasih. Termasuk kita hari ini setiap pagi ya menghafalkan Al-Quran. Sudah 5 surat kita hafalkan. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada juga yang wa ana al-laili wa atrafan nahar gitu kan. Sepanjang malam, sebagian siang. Yang afdal gimana? Ana al-lail wa ana ya. Aktivitas kita bersama Al-Quran, pagi sama Quran, siang sama Quran, sore sama Quran, malam sama Quran. Jangan jadi orang yang kadang-kadang kan ya baca Quran di subuh hari, siangnya nggak mau baca, malamnya nggak mau baca. Kenapa? Tadi Ustadz udah baca Qurannya di subuh hari. Jadilah orang yang selalu rindu dengan Al-Quran. Orang yang selalu rindu dengan Al-Quran adalah orang yang apa? Yang terus membaca Al-Quran sepanjang waktu. Dia tidak mau berpisah dengan Al-Quran. Baru selesai hatam Al-Quran, pengen hatamin lagi. Baru selesai surat An-Nas, hancak tilawah kita, ya kita mulai lagi dari awal. Selalu rindu, selalu rindu, ya. Selalu rindu dengan Al-Quran itu sehingga nggak mau dia itu ya terpisah dari Al-Quran, terpisah dari Al-Quran. Setiap saat pengen dekat dengan Al-Quran. Ana al-laili wa ana an-nahar. So, panjang malam. Gitu ya, itu di doa kita tuh, doa Allahummarhamna bil Qur'an. Kadang-kadang kan kita baca doanya tapi nggak tahu maknanya ya, iya kan? Kadang-kadang, baca doanya tapi nggak tahu maknanya, tapi kalau kita dalami itu, "Warzuqna ya Allah kami meminta rezeki Al-Qur'an." Kenapa? Karena nggak semua orang dikasih Al-Qur'an, nggak semua orang dikasih hidayah Al-Qur'an, nggak semua orang dikasih nikmat bisa mentadaburi Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Warzuqna. Dan kita minta rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi, ya. Rezeki yang paling tinggi adalah Al-Qur'anul Karim. Rezeki yang paling tinggi adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi doa ini harus dibaca, diperbanyak baca insyaallah. Yuk, sambil di-tap-tap layar lagi ya sahabat Quran, kita tap-tap layar lagi, kita naikkan lagi live kita insyaallah, sambil kita akan lanjutkan lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih, ya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Ya, di surat Qaf ayat 40. Surat Qaf ayat 40. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan sepanjang malam, ya, tasbihlah wa adbaras sujud dan ketika sujud. Ya, sehingga
eee, di dalam tafsir liyadabbaru ayatihi, itu Rasulullah mengamalkan ayat, ya, idaja itu, ya, surat An-Nasr ayat 3, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu", ya, itu doa sujudnya Rasulullah kan adalah gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Ya, bacaan doa sujudnya Rasulullah ketika sujud, baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Mengimplementasikan perintah Allah dalam surat An-Nasr ayat ketiga. Ya, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka Muhammad bertasbihlah kepada Allah dan memintalah ampunan sehingga doa sujudnya Rasulullah, subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Sujud dan ruku' ya. "Ustaz, gimana kalau nggak baca doa itu dalam sujud?" Ya bisa-bisa saja. Nanti ada banyak ya, redaksi doa sujud itu ada banyak. Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli. Ada juga subhanallah wa bihamdi, ya. Ada juga ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi, ya, subhanallahil azim. Ada kan ruku subhana rabbiyal a'la, ya, sujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada yang subhanallah wa bihamdihi aja, ada yang subhanallahil azim saja tidak pakai wa bihamdi. Ada juga doa sujudnya Rasulullah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ya, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Intinya bacaan, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Doa salat pun doa sujud pun banyak bentuknya. Tadi aja kita baru, belajar tuh banyak tuh ya. Ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli 1, subhanallah wa bihamdi 2, subhana rabbiyal azim 3, ditambah lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 4, ada lagi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah 5, sisanya masih banyak ya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang lain, sholat subuh yang, "Ini harus dibaca, ini harus dibaca." Termasuk kan yang di kita ya, seringkali jadi tentangan yang tajam ya di masyarakat, misalkan doa iftitah, ya, doa iftitah kan, ada yang Allahumma ba'id baini, ya, itu seringkali menyalahkan, ini yang dipakai Rasul, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya. Seterusnya, ada juga yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, itu doa iftitah. Kalau kita kaji di hadis-hadisnya ada berapa doa iftitah, ya, doa iftitah. Ada berapa tuh doa iftitah? Belum nanti masuk ke sami Allahu liman hamidah. Ada yang baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang membaca, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya. Itu ya, doa iftitah itu kalau kita kaji di hadisnya ada 40, ada 40 redaksi doa iftitahnya Rasul. Banyak, jadi jangan orang yang baru belajar kadang-kadang tadi membid'ahkan atau menyalahkan orang lain, ternyata banyak, ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, ya, kita bisa baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu ada gitu kan.
Ada juga yang membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Awalnya nggak ada bacaan itu, kemudian ada sahabat yang membaca itu, kemudian Rasul bertanya, "Siapa yang membaca tadi doa itu?" Sesungguhnya arasy-Nya Allah itu bergetar dan terbuka. Ya jadi kalau kita belajar itu nggak akan mungkin menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan orang lain, gampang membid'ahkan orang lain. Kenapa? Semua orang tuh kadang-kadang punya landasan dalilnya yang kita nggak tahu. Iya, fitnah aja banyak ya, 40. Ustaz boleh nggak baca semuanya? Ya silakan aja kalau sanggup. Diborong gitu ya. Karena semuanya ada ya dalam doa Nabi tadi misalkan ketika sujud, jadi sujudnya banyak gitu doanya, ya ya keburu imamnya bangkit dari sujud ya. Oke, satu saja yang memudahkan. Kenapa nanti doanya iftitahnya Rasul banyak? Ya, doa sujudnya Rasul itu banyak, karena nanti sesuai dengan kondisi hati. Ketika kita sholat ya, kondisi hati kita itu seperti apa gitu ya, baca itu, doa-doa itu. Ustaz boleh tidak diganti-ganti? Boleh, ya boleh. Kita baca misalkan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu misalkan ya, di lain waktu kita, berdoa gitu kan, sami'allahu liman hamidah, kemudian kita baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu boleh, gitu ya. Sip, jadi fikih, ya kalau kita berbicara fikih, fikih itu sangat luas. Fikih itu sangat luas, tapi hati kita yang sempit. Fikihnya itu luas, tapi hatinya yang kadang-kadang sempit. Sehingga gampang atau menyalahkan orang lain dengan mudah. "Nggak boleh kayak gitu, harus kayak gini, harus sama," gitu kan. Nah, nggak bisa disamakan untuk perkara-perkara yang memang, furu'. Furu' itu cabang, kunut, nggak kunut gitu kan. Kayaknya harus, nggak boleh kunut, yang satu lagi harus kunut gitu kan. Kan pandangan imam mazhab terhadap kunut pun beragam. Ya, ada yang menganjurkan, ada yang mustahab, ada yang sunnah, ya, ada yang bid'ah misalkan dijauhi gitu kan. Muhdas tidak dilandasi atau tidak ada panduannya dari Rasul. Nah, semua mazhab itu punya punya pandangannya masing-masing, tugas kita adalah saling menghargai. Karena kenapa? Itu masalah furu', masalah cabang. Nggak boleh kalau masalah cabang kita permasalahkan. Yang harus dipermasalahkan adalah masalah, ya, usul. Usul itu pokok, gitu. Pokok, misalkan kiblatnya bukan ke Ka'bah, nah ini baru harus kita masalahkan. Syahadatnya beda, gitu ya, syahadatnya beda, nggak boleh ya. Nah ini, beda kiblatnya, Ka'bahnya beda, rukun imannya beda, rukun Islamnya, ini yang harus kita permasalahkan. Nah begitu ya. Jadi kalau kita banyak belajar, luas lapang hati kita. Kadang-kadang orang yang baru belajar sebentar gitu kan, langsung aja gitu kan, gampang gitu kan menyalahkan orang lain. Orang yang baru belajar itu menganggap setiap orang itu seperti dirinya itu palu, orang lain paku. Pengennya kan yang namanya palu itu pengennya maku terus gitu. Tapi kalau orang udah belajar insya Allah hatinya lapang, hatinya luas. Gitu ya. Masya Allah. Kita lanjut ya tadi doa Nabi SAW dalam sujud ya redaksinya termasuk adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu. Surat At-Tur ayat 49 tambah. Surat At-Tur ayat 49. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaron nujum. Ya, dan bertasbihlah kepada Allah di malam hari wa idbaron nujum dan ketika bintang itu telah terbit, ya, telah datang. Nah, surat Al-Waqiah ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Surat Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim.
Ada 3 ya, Al-Waqiah 74, Al-Waqiah 96, Al-Haqqah 52. Ini landasan yang doa dalam sujud, Subhana rabbiyal azim, gitu ya. Subhana rabbiyal azim, landasannya apa? Al-Waqiah ayat 74 dan 96, juga Al-Haqqah 52. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka pujilah dengan nama Allah Al-Azim. Subhana rabbiyal azim, gitu kan. Nah, ya, Subhana rabbiyal azim. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, termasuk tadi surat An-Nasr ayat ketiga. Surat An-Nasr ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka pujilah Allah bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika, sehingga nanti ada yang menambahi dalam doa sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, kan. Subhanallahil azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kenapa? Lihat dari surat An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, gitu ya. Jadi, mau pakai yang subhana rabbiyal azim saja nggak apa, mau pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih nggak apa, mau pakai yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu nggak sujud, yang nggak boleh itu nggak sujud, yang nggak boleh itu nggak sujud. Kita perhatikan ya, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ya, orang yang, iblis itu diusir dari surga gara-gara satu kali nggak sujud, nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Maka, semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis nggak mau sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam hanya sekali. Langsung diusir dari surga kan. Iblis diusir dari surga gara-gara nggak mau sujud pada Allah satu kali. Lalu bagaimana dengan orang yang nggak mau sujud ribuan kali atau ratusan kali? Nggak mau sholat subuh, nggak mau sholat duhur, nggak mau sholat asar, nggak mau sholat maghrib, nggak mau sholat isya, nggak mau sujud sujud kepada Allah. Iblis saja nggak mau sujud sekali diusir dari surga, apalagi orang yang nggak mau sujud berkali-kali. Subhanallah. Itu godaan dari setan, godaan dari iblis. Menjauhkan manusia itu dari sujud. Tugas utama setan, tugas utama jin adalah menjauhkan manusia itu dari sujud. Kenapa? Karena sujud itu adalah jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Dan setan itu sangat membenci orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ketika seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah, kemudian dia sujud sajadah atau sujud tilawah, kemudian dia membaca, ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu dikabarkan dalam hadis kan. Ketika seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah, setan itu lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Saking takutnya setan itu kepada orang yang bersujud saat mendengar ayat sajadah. Di hadisnya tentang keutamaan ayat-ayat sajadah, iblis berkata, "Celakalah aku, Allah memerintahkanku untuk bersujud sedangkan aku ini tidak mau bersujud, sedangkan manusia membaca ayat-ayat yang memerintahkan tentang sujud, manusia itu bersujud. Celakalah aku." Jadi setan itu menangis, berlari, terbirit-birit sambil kentut-kentut gitu kan. Takut terhadap orang yang sujud ketika mendengarkan ayat-ayat sajadah. Maka dianjurkan kita ketika membaca ayat sajadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kiasnya adalah orang yang banyak bersujud ketika membaca Al-Qur'an, khususnya membaca ayat-ayat sajadah, maka dia akan dijauhi dari godaan setan. Maka dia akan dijauhkan dari godaan setan. Aja gimana setan itu datang terus kepada kita kan? Setan terus datang menggoda kita, setan terus ya, eee, mencoba untuk menjerumuskan kita kepada dosa-dosa. Lah wong kita aja baca Qur'annya jarang, ya, baca Qur'annya jarang gitu kan. Iya. Ya, orang yang rajin baca Al-Quran, insya Allah tidak akan digoda oleh setan. Kenapa? Ketika dia sering menemukan ayat-ayat sajadah, kemudian dia sujud tilawah, maka insya Allah akan dijaga dan dijauhi dari setan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wasaqqa sam'ahu wa basarahu, wa quwwatihi, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nggak baca, nggak hafal bacaannya Ustadz, ya berarti hafalkan, hafalin ya. Ya, sujud, syahwi sudah hafal doanya? Sujud syahwi, yang sujud syahwi kita baca ya subhanaman subhanaman la yanamu wa la yashfu. Subhanaman la yanamu wa la yashfu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, nanti bisa di-searching ya, di-searching doa-doa yang berkaitan dengan apa doa sujud syahwi, doa sujud tilawah, kalau bisa dihafalkan, dihafal. Ya, kenapa tadi? Agar kita bisa mendapatkan keutamaan. Kalau belum bisa Ustadz, ya untuk sementara baca aja doa sujud. Ya, baca aja doa sujud, ya, doa sujud, gitu ya. Jadi dianjurkan sekali untuk sujud tilawah, ya, sujud tilawah, begitu ya. Baik ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Cara mengerjakan sujud, gimana Ustadz? Ya, ini dari cara mengerjakan sujud. Sujud pertama ya, sujud misalkan sujud sahwi kan di dalam sholat dan di luar sholat itu bisa dilakukan. Kalau misalkan kita lupa rakaat sholat, kita sedang sholat, terus kita tahiyat mau salam gitu kan, ya. Tahiyat mau salam, terus ingat tadi ternyata lupa rakaatnya. Maka kalau misalkan ingatnya di dalam sholat sebelum salam, setelah at-tahiyat itu, selesaikan dulu at-tahiyat, kita sujud 2 kali, sujud 2 kali. Sujud pertama subhana man la yanamu wa la yashu, bangkit lagi, kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, bangkit lagi, lalu assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat gimana? Kalau di luar sholat kita bisa, kan misalkan udah assalamualaikum warahmatullah at-tahiyat itu kan. Assalamualaikum warahmatullah, baru kita ingat, "Oh iya tadi kayaknya lupa deh nambah rakaat, ya lupa 1 rakaat." Langsung kita sujud ya, langsung kita sujud sahwi. Sujud 2 kali, subhana man la yanamu wa la yasu, duduk, subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau sujud tilawah gimana? Sujud tilawah pertama ada yang mengatakan harus bertakbir dulu, Allahu akbar, ya, kemudian kita sujud. Ya dianjurkan menghadap kiblat, kalau bisa, kalau memungkinkan. Kan kalau baca Quran kan kadang-kadang nggak menghadap kiblat juga kan, tuh. Jadi kalau bisa memungkinkan menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat sujud, Allahu akbar, kemudian sujud tilawah, gitu ya. Nah, gitu, sujud tilawah. Ada yang menganjurkan, sujud misalkan sujud syukur. Nah, sering kan kita lihat sujud syukur. Ada yang mengatakan sujud syukur itu ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada yang tidak ya sujud tilawah sujud syukur itu. Ada yang mempersyaratkan ya, sujud syukur itu harus tadi menutup aurat gitu. Ada yang
mengatakan, sujud syukur itu tadi harus kalaupun ada harus menutup aurat, gitu. Ya kan misalkan kan kadang-kadang pemain sepak bola ngegolin terus sujud, ya, ada yang mengatakan itu bukan sujud syukur. Nah, sujud syukur harus menutupi aurat, gitu kan. Ada yang mengatakan, "Ah, bebas-bebas ajalah," gitu ya, yang penting dia bersujud, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, jadi tadi kembali lagi masalah fikih itu adalah luas ya, gitu ya. Ya, kalau misalkan ketemu ayat sajadah, wajib sujud tilawah, nggak wajib sih. Kalau wajib kan kalau nggak dilaksanain dosa ya, cuman dianjurkan gitu ya, dianjurkan. Kalau sujud sahwi ingatnya setelah salam, apakah setelah sujud sahwi harus salam lagi? Nggak perlu, ya nggak perlu, ya tidak perlu, gitu ya. Jadi, apa namanya, ketika kita sujud gitu kan, ya setan itu lari ya karena takut jika ada seseorang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau sujud tilawah nggak perlu pakai salam, sujud aja langsung, sujud aja langsung. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, alhamdulillah ini surat apa namanya, An-Nasr ayat 3 berarti sudah beres ya hari ini, pertemuan subuh hari ini. Kita membahas surat An-Nasr ayat 3 nanti lanjut, besok insyaallah hari Senin ya, hari Senin kita ba'da subuh nggak ada kelas dulu, nggak ada tadabbur dulu ya, karena kita ada kelas Ar-Rahman ya? Sudah mulai ya? Oh iya, surat Ar-Rahman, tadabbur surat Ar-Rahman, ya besok ya ba'da subuh di grup eksklusif di Google Meet insyaallah ya. Jadi yang sudah mendaftar, sudah registrasi insyaallah kita akan ada kelas Ar-Rahman besok ya. Yang belum daftar silakan masih ada kesempatan ya. Tadabbur Quran surat Ar-Rahman 10 hari insyaallah ya. Kita bertemu nanti 10 hari membahas, mengkaji tadabbur surat Ar-Rahman insyaallah ya. Besok ba'da subuh ya, setiap ba'da subuh. Berarti masih bisa daftar nggak Ustadz? Masih ya. Silakan yang mau daftar, surat Ar-Rahman masih ada kuotanya tinggal 10 lagi. Dan bagi yang mau mendapat ini tadabbur doa ya, tadabbur doa ini agar anak keturunan insyaallah di akhir kita bahas ya. Nih, nanti kita akan bahas doa ini. Nah, tadi doa yang saya janjikan di awal ya, doa agar anak-anak cinta Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, senang dengerin Al-Qur'an, senang menghafalkan Al-Qur'an, kita akan bahas. Sebentar ya, saya izin infokan dulu, izin infokan. Nanti setelah info ini insyaallah kita akan bahas doa yang tadi di dijanjikan di awal, ya, yang tadi dijanjikan di awal, ya. Doa agar anak-anak, keluarga kita, keturunan kita dicintakan kepada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim gitu ya, supaya anak-anak senang baca Al-Qur'an, ngapalin Qur'an, hataman Al-Qur'an gitu, insyaallah. Nah, ini infonya ya, tadabbur Al-Qur'an surat Ar-Rahman insyaallah kita akan laksanakan selama 10 hari. Dari tanggal 9 sampai 20 September, ba'da subuh insyaallah ya, ba'da subuh kita akan tadabbur dari ba'da subuh langsung ya hari Senin insyaallah. 10 hari pertemuan ya surat Ar-Rahman. Kita akan bahas, kita akan kupas, bedah ya secara dalam tadabbur Ar-Rahman ya insyaallah ya. Sisa kuotanya tinggal 10 lagi, ya 10 lagi jadi yang belum masuk silakan masuk. Sekarang hari ini pendaftaran terakhir ya. Untuk biaya registrasi programnya 125.000 ya, untuk, kelas 10 hari. Jadi 12.500 sehari ya, cuman 12.500 sehari.
Insyaallah sangat murah ya, 125.000 untuk 10 hari program tadabbur. Silakan yang mau daftar masih ada kesempatan tinggal beberapa slot lagi ya, sebelum hari ini ditutup. Pendaftaran terakhirnya hari ini, yang mau ngajak teman, sahabat, keluarga, masih ada kesempatan, ayo sama-sama kita belajar ya surat Ar-Rahman. Gimana cara daftarnya Ustadz? Ya, bisa nanti japri saya ya, japri saya klik di kanan ya, tombol kanan ini, di atas kan ada profil saya, nanti, eee, bilang aja, "Ustadz pengen ikutan surat Ar-Rahman," gitu ya. "Ustadz saya pengen ikutan surat Ar-Rahman." Atau yang belum masuk ke dalam grup ya, grup Wawa, ya insyaallah nanti grup Wawa itu isinya, grup sahabat, TikTok UWN ya. Nah, insyaallah nanti silakan masuk, ke grupnya, ke grup Wawanya, masuk, nanti akan dapat info-info terkait dengan program-program kita dan cara daftarnya, begitu ya. Yang mau masuk, yang belum masuk di sini kayaknya juga ada beberapa yang baru ya, jamaah yang baru silahkan nanti bisa japri atau hubungi saya, "Ustadz pengen, ikutan kelasnya." "Ustadz saya dari Malaysia mau ikut-ikutan tadabbur bagaimana Ustadz?" Dari Malaysia juga banyak ya Bunda ya? Ya, dari Malaysia juga ada Bunda Zarina ya, ada beberapa, eee, Bunda Maryam ya, Ummu Muhammad itu suka ikutan dari Malaysia juga ya, tadabbur setiap subuh gitu ya. 10 hari programnya, 10 hari. Jadi kita akan puas banget ya, senang sekali, dalam sekali membahas surat Ar-Rahman. Termasuk kenapa surat Ar-Rahman itu "Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban" itu diulang 31 kali gitu kan. Kenapa surat ini menjadi mutiara Al-Qur'an, itu akan kita bahas insyaallah ya, insyaallah. Mudah-mudahan, ada rezekinya, ada kesempatannya, ikutan gabung belajar di surat Ar-Rahman. Karena tadabbur surat Ar-Rahman ini hanya ada tahun ini, ya di 2024 hanya ada di bulan, September, ketemu lagi nanti tadabbur surat Ar-Rahman di tahun depan. Jadi ada lagi tadabbur, program tadabbur surat Ar-Rahman sebagaimana kemarin ya, bulan kemarin Agustus kita ada tadabbur surat Yasin, bulan, eee, Juli kemarin surat Al-Fatihah ya, tadabbur surat Al-Fatihah 10 hari juga ya Al-Fatihah kita tadabburi supaya lebih paham bacaan sholat kita kan. Agustus ada juga, program kemarin, Yasin ya Agustus, September kita ada Ar-Rahman, insyaallah Oktober ada Al-Waqiah, ya bulan Oktober ada Al-Waqiah, September, Oktober ada Al-Waqiah, bulan Oktober, bulan depan. Tapi sebelum ikutan Al-Waqiah dianjurkan ikutan Ar-Rahman dulu, ya. Jadi jangan langsung ke Al-Waqiah kecuali nanti teman-teman yang baru bergabung mungkin ya, baru menemukan live ini ternyata bulan Oktober baru, menemukan live ini, ya baru ibaratnya belajar Al-Waqiah sayang sekali. Kenapa? Karena Ar-Rahman dan Al-Waqiah itu nyambung. Ar-Rahman dan Al-Waqiah itu satu kesatuan yang nanti akan menemukan titik poinnya Ar-Rahman, Al-Waqiah itu satu kesatuan, gitu ya. Jadi kenapa tadinya mau Al-Waqiah dulu, tapi kita dahulukan Ar-Rahman, kenapa? Karena berutut ya, hikmahnya itu nanti nyambung, ya. Kalau ikutan insyaallah nanti akan menemukan titik poinnya, oh luar biasa surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah ini, gitu ya. Dari Malaysia, macam mana mau masuknya? Ya Bunda sudah berada di grup Wawa belum? Sudah ada di grup Wawa ya? Kalau sudah ada di dalam grup Wawa nanti bisa hubungi saya ya. Yang belum bergabung di sini di grup Wawa, itu ya, insyaallah bisa japri, bisa hubungi. "Ustadz saya pengen pengen gabung di grup Wawanya," insyaallah ya. Baik gitu ya, ini terkait dengan info kelas kita. Nah, kelas kita surat Ar-Rahman di bulan bulan besok ya, tanggal 9 sampai 20 September insyaallah. Ba'da subuh ya besok, besok pertemuan perdana surat Ar-Rahman. Baik, kita akan masuk tadi ke materi apa, materi pelajaran tentang doa ya. Saya tadi janji di awal
ingin mengajarkan satu doa lagi selain doa Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Sekarang kita pelajari doa lain, bisa di-screenshot atau nanti yang sudah masuk ke dalam grup nanti saya kirim ya doanya, PDF-nya. Ya, yang sudah masuk ke dalam grup insyaallah akan dapat ya handout materinya, handout doanya, ya. Jadi tadi pentingnya tadi kenapa tadi anjurkan masuk ke dalam grup, supaya nanti ada materi-materi dan sebagainya, rekaman kajian itu kita suka share. Jadi kalau ketinggalan kajian gitu kan, bisa di-share, ya. Termasuk yang sudah berada di dalam grup, ya bisa nanti share link grupnya supaya banyak yang bergabung juga ya, barangkali ada sahabat yang belum, bergabung gitu ya, itu silakan di-share dengan catatan ya punya aplikasi ya, aplikasi TikTok ini kan, karena kita dakwahnya via sini. Ya, baik. Nah ini ya doanya, Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami, wa auladana, anak-anak kami, wa ahlana, dan anak keturunan kami, lil Qur'ani hafadhah. Bagi Al-Qur'an itu menjadi penghafalnya atau penjaganya. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Waj'alna fihi minal muntafi'in. Waj'alna, dan jadikanlah kami fihi dari Al-Qur'an ini orang yang muntafi'in, mampu mengambil manfaat dari jadi bukan hanya sekedar dihafal, tapi Al-Qur'an ini bisa menjadi manfaat bagi kita, ya. Kayak kita tadabbur Al-Qur'an setiap pagi kayak gini kan bermanfaat ya, ada manfaat yang bisa kita ambil. Wa ila ladzi khitabihi mustami'in. Dan kita diberi kelezatan untuk mendengarkan ucapannya. Mustami'in. Ketika kita menyimak Al-Qur'an, kita bisa merasakan kelezatan Al-Qur'an itu. Wali awamirihi wa nawahihi khadi'in. Wali awamirihi wa nawahihi khadi'in. Dan terhadap perintahnya dan larangan-larangannya kami tunduk. Wa inda khatmihi minal faizinal maqbulin. Dan ketika kami menghatamkannya, kami digolongkan, dimasukkan menjadi orang al-faizin, orang yang beruntung, orang yang menang. Al-maqbulin, yang diterima amalnya. Yang diterima amalnya. Yang diterima amalnya. Yang diterima amalnya. Bagi yang sudah punya buku doa Ahlul Quran, yang kemarin beli ya, yang sudah punya buku doa Ahlul Quran kemarin yang sudah dapat bukunya, ini ada di halaman 63. Di sini sudah saya tulis sebetulnya doa di halaman 63. Di surat apa, di doa buku doa Ahlul Quran, bisa dibaca lagi. Yang sudah sampai kemarin bukunya, yang sudah beli ya, buku doa Ahlul Quran, ini ada, silakan nanti dicek di di halaman 63. Setelah ada doa meminta keturunan yang shalih, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian di situ ada surat Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baru masuk di sini ada ayat di halaman 63. Bisa dicek ya.
Ya. Nah, dicek di doa meminta keluarga Qur'ani, doa agar kita digolongkan menjadi keluarga yang Qur'ani, ya, yang cinta Quran. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah waj'alna fihi minal muntafi'in wa ila ladidin khitabihi mustami'in wa li awamirihi wa nawahihi khadi'in wa inda khutmihi minal faizinal maqbulin. Ya, ini banyak di sini doa-doanya, ya, doa meminta selalu bersama Al-Qur'an ini juga bisa dibaca, ya, sama redaksinya cuman di awal beda. Tadi di ayat di halaman 63, ya, yang punya buku doa ini, doa Ahlul Qur'an ini di halaman 61, di halaman 61, itu bisa baca. Di halaman 61 doanya apa? Allahumma ij'alna fi kitabika minat talin, di kitabika minat talin. Ya, di sini di 61, ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu membaca kitab-Mu, ya. Ini khusus diri diri sendiri. Fi kitabika minat talin wali khitabihi mustami'in, dan terhadap, ya, bacaan-bacaanmu kami mendengarkannya, wali awamirihi wa nawahihi khadi'in wa inda khatmihi minal maqbulinal faizin. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin, itu bisa dibaca. Jadi juga doa itu bisa dibaca, ya. Ini buku doa Ahlul Qur'an, ya. Doa Ahlul Qur'an. Kemarin sudah sold out, ya, sudah habis. Jadi, belum kita cetak ulang lagi. Insyaallah nanti, dalam waktu dekat akan kita munculkan lagi buku tentang doa Ahlul Quran, isinya agar kita, keluarga kita menjadi Ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta sama Al-Quran. Tasdiequl Quran, kan di sini ada, ya, tasdiequl Quran di situ. Nah, itu bisa dibaca shadaqallahul azim ketika hataman Al-Quran, ya, tasdiequl Quran itu. Dibacanya ketika hatam Al-Quran, kan kita suka membaca shadaqallahul azim gitu, ya. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam hataman Quran kita bisa baca tasdiequl Quran, membenarkan Al-Quran artinya, ya. Jadi buku ini dianjurkan juga dibaca ketika kita beres hataman Quran. Jadi kalau kita beres hataman Quran tuh baca buku ini, karena, dibaca semuanya betul, bagusnya, ya. Kenapa? Karena, ketika kita hataman Al-Quran itu kadang-kadang doanya mustajab, ya, waktu yang mustajab itu. Banyak-banyak berdoa dengan, doa ini insyaallah. Dibaca semuanya kalau bisa, gitu, ya. Karena kalau kita baca yang di belakang mushaf itu, di belakang mushaf Al-Qur'an, itu doanya sedikit cuman 1 halaman. Ini lengkap banget doanya. Ada, doa tentang ampunan, memohon rahmat sakaratul maut, ya, diberikan sebaik-baik umur, ya, doa memohon kemenangan Islam dan seterusnya, istiqomah dan sebagainya, ya. Jadi ini dibaca kalau kita, apa namanya, kalau kita hatam Al-Qur'an. Kalau kita hatam Al-Qur'an, insyaallah ini akan kita cetak ulang lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat, ya. Ya, insyaallah bisa dimiliki oleh teman-teman, termasuk ini nih, bunda-bunda, ini ya, iya, ya. Doa memiliki hafalan yang kuat. Nah, bagi para, ya, penghafal Quran yang menghafalkan Quran, ini bisa dilihat di halaman 49. 49, halaman 49. Bismillah, ini doa agar hafalan kita kuat. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim. Adada kulli harfin kutiba wa yaktubu abadal abidin wa daharod dahirin. Gitu, ya. Nah, insyaallah. Insyaallah. Bukunya insyaallah. Nanti, ya, silakan nanti yang ingin buku ini, doa Ahlul Quran insyaallah, eee, mudah-mudahan, ya, dalam waktu dekat bisa kita produksi lagi. Begitu, ya. Jadi nanti kalau ada silakan langsung langsung dipesan dan sebagainya, karena kemarin juga cepet, ya, habisnya, ya.
cepat habisnya insyaallah. Oke, gitu ya. Sip, alhamdulillah ini yang bisa kita pelajari. Sampai jumpa besok di kelas surat Ar-Rahman bagi yang ikutan, surat Ar-Rahman ya, yang sudah daftar insyaallah, nanti bisa bergabung ya, bisa bergabung insyaallah besok pada subuh. Yang, belum daftar masih ada kesempatan untuk daftar silakan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang belum bergabung ke dalam grup, bisa bergabung. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair bagi teman-teman yang sudah sama-sama aktif dalam pembelajaran kita, yang bertanya, yang tap-tap layar, yang men-share kajiannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, jadi kebaikan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Tips untuk mendapatkan kemenangan, tips untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah tadi apa tadi? Banyak-banyak tasbih kepada Allah, banyak-banyak sujud kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Ini pelajaran kita dari surat apa? Al dari surat An-Nasr, ya, dari surat An-Nasr insyaallah insyaallah. Jazakumullahu khair, terima kasih bagi yang sudah bergabung, insyaallah, ya, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu insyaallah. Ustaz, kalau misalkan hari Senin kan, live tadabburnya subuh kan nggak ada ya, berarti kan subuhnya nggak ada. Kalau dipindah ke zuhur pada mau nggak teman-teman? Untuk yang surat, ininya, surat pendeknya ini, ba'da zuhur, itu pun insyaallah ya, kalau ba'da zuhur misalkan surat surat Al-Kafirun ya, kalau pada ba'da zuhur siapa aja yang bisa coba komen yang mau ya, kalau banyak yang bisa insyaallah kita bisa adain ya, ba'da zuhur nanti. Jadi paginya itu, kita live, Ar-Rahman, berarti kan siangnya zuhurnya itu surat, tadabbur surat pendek insyaallah. Ada siaran pendek, siaran ulangnya insyaallah ya di Ucup insyaallah, kita upload ya. Masuk ke dalam grup, insyaallah di grup nanti akan ada rekamannya ya, ya. Yang nggak bisa nyimak insyaallah nanti bisa nyimak via rekaman insyaallah ya. Berarti nanti selama 10 hari ke depan kita paginya akan off dulu karena ada kelas Ar-Rahman. Zuhur paling ya, insyaallah kalaupun kosong begitu ya, sayanya. Kalau ada aktivitas atau agenda, ya nggak bisa gitu, ya. Surat Al-Mulk juga kadang-kadang kan kita live ya malam, kadang-kadang ada beberapa urusan, saya juga nggak bisa. Jadi sangat beruntung ya, ketika sahabat Quran bisa bergabung begitu di live-live ini. Kenapa? Karena setiap saat kadang-kadang juga bisa apa tuh, bisa ikutan live itu nikmat dari Allah, rezeki tadi kan, rezeki dari Allah, rezeki Al-Qur'an, ya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya yang bisa bergabung karena nggak setiap saat live tadabbur ini. Atau misalkan bergabungnya di akhir ketinggalan kan sayang ya, kita udah banyak banget tadi membahas berbagai macam hal, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Baik, jazakumullahu khair. Terima kasih ya, terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Quran semua. Kita akhiri majelis kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa malam, insyaallah malam kita akan live tadabbur surat Al-Mulk ya, mudah-mudahan ada kesempatan, ada rezeki, ada usia, ya ada kesehatan, ya kita bertemu insyaallah malam ini ya, surat Al-Mulk, tadabbur surat Al-Mulk. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.